Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah sholat? Udah buka tabungan belum? Dikit lagi kan kita mau merayakan Hari Raya Idul Adha. Katanya kalau misalnya menyumbang atau bersedekah pada saat memang suasana atau keuangan kita lagi longgar. Tapi hebatnya kalau misalnya kita lagi kesulitan, bagaimana kita tetap bersedekah. Bersedekah kurban kan ya contohnya. Nah, tapi kali ini saya tuh sebetulnya menginginkan sekali bagaimana bersedekah kurban itu pada saat pandemi, akan tetapi kita pun tetap membantu orang-orang yang kesulitan, yang memang mereka juga membutuhkan mendapat bantuan uluran tangan untuk bisa makan daging, karena biasanya mereka tidak punya keleluasaan atau fasilitas untuk itu. Saya punya seorang sahabat lama banget, udah 14 tahun saya bersahabat, nih dia sahabatnya. Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam, Nas. Bayu, Alhamdulillah. kenapa gambar kamu muter-muter tapi suara kamu ada? Oh gitu ya, Oh, oh. sinyal. Sinyal mungkin, tapi suaranya ada, tapi wajah kamu gambarnya cuma begini nih. Kita ulang sekali lagi ya, mau ya? Oke. Nanti relawan. Nah, kan kalau misalnya di internasional itu lagi merayakan Father's Day ya. Tiba-tiba Pru yang lagi merantau nun jauh di sana, dia kirim ke Gilang. Dia bilang selamat Hari Ayah gitu. Nah, terus saya bilang, oh iya ya, teringat. Jadi saya ngobrol sama Bayu. Bye-bye, kayaknya nih kalau ngurusin anak sih bukan urusannya hanya ibu aja ya. Ini kan juga urusan ayah, bagaimana bekerja sama dengan istrinya untuk bisa mendidik dengan baik untuk urusan agama. Nah, khususnya adalah bagaimana berkorban atau berbagi. Bayu, apakah tetap Bayu tidak bisa? Belum bisa Bayu. Masih belum bisa, masih Ini belum bisa. tidak ada gambarnya sama sekali, malah hanya Ah, ada sebentar. suaranya saja. Oke, Iya. bentar. Dicek dulu ya, bentar. Dicek lagi Oke, kameranya. baiklah. Nah, jadi ulang ya tadi. Ada sebuah momen di mana saya berguru tentang ilmu parenting kepada seorang ahli parenting yang luar biasa. Udah nenek-nenek, tapi hebat banget. Pertemuan kami adalah waktu di sebuah radio, namanya Radio Delta. Waktu itu Delta masih ada di Ratu Plaza. Nama beliau adalah Ibu Eli Risman Musa. Jadi Ibu Eli itu mengisi acara siesta. Dulu namanya Delta Siesta, jadi Indonesia Siesta, lama-lama jadi Pasar Siesta. Nama boleh berganti. Tapi penyiarnya ya itu aja. Nah, kemudian waktu masih Indonesia Siesta, Ibu Eli Risman tuh mengisilah acara di situ. Dan itu tuh kena banget, baik di saya maupun di Gilang Pambudi. Gilang Pambudi itu adalah teman siaran saya. Kemudian Gilang Pambudi itu mengatakan, waktu itu kami bikin podcast ya, siaran dengan Budi Utomo, dengan Bondan, katanya, Nas berasa nggak waktu Bu Eli Risman waktu itu luar biasa loh, nampol banget di gue gitu ngomongnya. Bagaimana gue mesti menguatkan fathering atau sisi keayahan supaya ternyata anak-anak tuh nggak salah jalan. Jadi memang mengasuh itu bukan hanya urusan ibu saja. Jadi ayah-ayah jangan karena hanya bisa menghamili istrinya maka disebut ayah, harus bisa juga mengasuh dengan baik untuk anak-anaknya. Ada Bayu Gautam. Iya, siap. Udah Nggak muncul bisa, belum? gambarnya tetap nggak ada. Kita mulai aja nggak apa-apa ya Oke deh, muncul nggak nanti apa-apa aja lah. ya. Nah, Oke, mudah-mudahan sip nanti muncul.
Ya, ceritakan, Bay. Apa yang bisa sempat mendengarkan obrolan saya tadi dengan para sahabat nih sebelum kamu terhubung nih, Bay. Iya bener. Eh, ya namanya orang tua ya, itu kan orang tua itu pasti ada dua, ya ibu ya sama ayah. Kita memproses, memproduksinya aja bareng berdua, kerjasama. Iya kan? Masa Betul. mendidiknya, ngebinanya harus tanggung jawab ibu sendirian? Nggak balance, nggak balance. Iya, Warna anak itu harus seimbang. iya, Gue pernah nulis cerita tentang sebuah ayah. Jadi judulnya itu Color Me Dead, Color Me Dead, bukan Color Me Bad ya. Color Me Dead itu artinya sebuah ungkapan seorang anak yang minta diwarnai oleh ayahnya gitu. Sebuah tulisan yang isinya adalah protes bahwa banyak anak-anak yang tidak terwarnai oleh ayahnya. Karena karakter-karakter ayah, karakter laki-laki harus masuk dalam anak-anak. Misalnya anak laki-laki, terlebih anak laki-laki. Anak iya, laki-laki jika tidak diwarnai oleh ayahnya, maka dia ke laki-lakian nanti agak agak nggak berkurang. balance gitu, Betul. berkurang. Sama anak perempuan juga harus ada karakter laki-laki. Maksudnya warna laki-lakinya misalnya soal keberanian, soal nyali, Iya, soal mental dan lain-lain juga harus iya, diwarnai gitu sih Nas. iya, betul. Nah, lanjut, Bay. Apalagi yang bisa dibagi? Em, kan ini kan lagi ngomongin soal agama gitu ya. Jadi sebetulnya kan tentang bagaimana seorang anak itu rela berkurban, berkurban Idul Adha ya berkurban, tapi sebetulnya mengajarkan berkurban bukan hanya potong leher kambing, sapi, kan begitu ya, Bay. Berkurban dari Bener. hal yang kecil pun memang udah mesti dilatih dari kecil. Silakan, Iya Bay. bener, bener banget. Kalau ngomongin agama bukan berarti gue ini ustadz ya, Nasya. Tapi Iya, setiap orang, setiap ayah wajib, apalagi dalam Islam, setiap ayah wajib menanamkan nilai-nilai agama meskipun bukan ustadz. Salah kalau misalnya ayah menitipkan anaknya ngaji di ustadz, tapi nggak ngajarin apa-apa di rumah. Nah ini yang iya, kebalik, ya kan? Harus ada peran ayah mengajarkan agama walaupun hal-hal sederhana, kecil. iya, Kalau iya, contoh nih ya, anak laki-laki ngomongin soal berkurban atau berkorban adalah bagaimana misalnya kalau anak laki-laki ajak dia, walaupun di awal-awal dipaksa, ajak dia sholat subuh jamaah di masjid, jalan ke masjid, itu korban. iya, Ngorbanin waktu tidur dia, ngorbanin ngantuknya, melawan ngantuknya dia, itu betul. kurban juga. Dari hal-hal yang sederhana itu harus diajarkan oleh ayahnya. Ya, Mm, contoh lain misalnya, kalau kita ada orang ayah yang senang berbagi, senang berderma, senang berinfak, sedekah, ngasih makan orang lain, ngebantuin orang lain, ajak anaknya untuk melakukan hal sederhana. Misalnya nih ya, kalau di rumah nih, ngasih contohnya gini, uh, mereka punya uang jajan, ya kan? Ketika mereka main, dulu saya suka bingung sama anak nih kalau dikasih uang jajan kenapa habisnya cepet ya atau mm, habisnya banyak ya. Awalnya gue curiga nih kenapa anak doyan jajan banget, iya, tapi gue nggak mau langsung judging sesuatu yang negatif. Kita tanya iya, dulu kok bisa jajannya banyak atau uangnya cepat habis. Ternyata dia menjelaskan nih contoh baru kemarin kejadian, ya abang ini anak sulung saya, anak bungsu saya nih laki-laki namanya Sena, mm, saya manggil abang. Kenapa bang? Kok uang segini habis? Ya abang mm, tadi jajannya bertiga sama temen-temen dua nggak bawa uang. Terus dia jajanin temennya. Lah jajannya berapa? Sekian-sekian. Kan masih ada sisa dong. Iya 10.000-nya tadi ada tukang minta-minta di depan mart-mart itu. Terus abang kasih. iya, Oh iya, oke. Okay. Seneng dong orang tua ngadepin yang apa mendapat jawaban kayak gitu. iya. Good point. Heeh. Ya, dia Baik, artinya dia mau ya lanjut, gimana? baik. Tadi sempat hilang Ya. suaranya, lanjut. Nah, si anak ini mau mengorbankan uang jajannya yang harusnya buat dia sendiri, tapi dia korbankan buat temennya, dan dia korbankan, dia sedekahkan juga buat orang yang membutuhkan. Nah, itu hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan. Baik. Kalau misalnya nih, baik,
yang dicontoh, aku kan tahu kalau misalnya Bayu itu kan penulis atau author juga ya, penulis buku, dan banyak buku-bukunya tuh yang bagus sekali. Dan perkenalan saya sama kamu juga awalnya di Radio Delta waktu itu kan ya, kamu masih ngebantuin Radio Delta untuk program bersedekah waktu itu. Nah, kemudian Bayu waktu menulis apa, jejak apa, Bay? Bukumu dia? Banyak sih, ada 9 buku ya. Jadi Yang selalu dibacain di Indonesia Siesta waktu itu. eh Apa ada judulnya? ada School of Life ada, kemudian waktu itu juga Berhenti Sejenak yang pertama kali Berhenti itu. sejenak. Itu bukunya Iya, iya, keren, iya. berhenti sejenak. Baik, itu Iya. pun banyak sekali baik tentang berkurban di situ di buku itu. Masih ingatkah cerita-ceritanya salah satunya untuk diceritakan kembali kepada kami, Bay? Masih beberapa masih ingat, misalnya kalau dari keluarga ya, contoh yang kita juga apa contohkan misalnya, dulu masih, tapi kalau jangan nyebut merek ya. Ya. Ada salah satu es krim yang anak-anak suka banget dengan es krim ini gitu ya. Nah, suatu hari mereka minta es krim dan kita ajak mereka, kita belikan. Nah, satu kali biasanya nggak walaupun nggak tiap hari tapi seminggu sekali kita belikan es krim tersebut. Nah, suatu hari saya nggak jadi belikan es krim itu, tapi saya ceritakan bahwa uang yang buat beli es krim itu Abi kasih orang. Jadi waktu itu gini, ada orang ketika mau beli es krim di toko itu, tapi ada di samping saya ini ada anak-anak duafa, anak yatim yang dia pegang sesuatu yang apa ya, makanan yang ternyata uangnya mereka kurang gitu kan. Ya. Pengen beli makanan itu uangnya kurang. Sementara saya udah megang nih es krim yang mau saya bayar di kasir. Karena lihat orang uangnya kurang, akhirnya kemudian oke, saya belikanlah itu dan saya batalin beli es krimnya. Bukan akhirnya, tapi saya ceritakan, sebenarnya gini, bisa aja sih saya beliin lagi pakai uang yang lain. Tapi saya ingin memberikan pelajaran. Saya ceritain ke anak-anak, esnya nggak jadi dibeli ya. Kok nggak jadi dibeli? Tempat ngambek dong mereka. Ya. Terus tadi gini ceritanya, Abi itu mau bayar uangnya, tapi kemudian Abi beliin buat makanan anak-anak yatim, buat beli ini. Oh gitu. Mungkin awal-awal mereka nggak ngerti kenapa mereka harus ikut Berbagi. berkorban untuk sesuatu, berbagi gitu ya. Nah itu sebenarnya kita sedang menanamkan nilai-nilai berbagi itu kepada anak-anak. Ya Baik. kalau nggak saya nggak lakukan itu, saya beliin aja sih pakai uang yang lain. Kita nggak akan dapat, saya nggak akan dapat story itu gitu. Dan nggak mendidik juga, Bay ya. Iya, iya. Iya, nggak ada nilai edukasi di situ. Benar. Bay, ini ada gerobak sedekah Malang. Jadi sebetulnya orang Indonesia itu baik loh, Bay, suka bersedekah. Betul nggak? Oh, bener banget kan, surveinya CAF menunjukkan bahwa Indonesia negara paling dermawan nomor 1 di dunia. Oh, coba Nomor 1 ceritakan di apa yang dunia. kamu baca. Coba. Saya Jadi nggak gini, nangkep tuh. jadi ada, nanti bisa di googling CAF. Jadi Ya, ya. Indonesia negara paling dermawan nomor 1 di dunia, survei tahun 2019. 2017 Indonesia masih nomor 5. Nomor 2018 Indonesia nomor 1, 2019 juga seperti itu. Dan 3 poin yang ditentukan, pertama penilaian pertama adalah volunteering. Volunteering ini nomor 1 tertinggi Indonesia. Itu mengalahkan Amerika, Selandia Baru, Myanmar, dan negara-negara lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah donate money, menyedekahkan, bersedekah atau menyumbangkan, berdonasi uang, itu juga poinnya tertinggi. Poin rendah Indonesia itu hanya di poin yang satu lagi, yang ketiga itu menolong orang asing, orang yang tidak dikenal, karena orang bukan orang asing, orang bule ya, tapi orang yang Iya, tidak dikenal. Orang Indonesia masih cenderung nolong orang yang dia kenal. Itu poinnya masih rendah dibanding negara lain. Tapi iya. overall secara keseluruhan Indonesia nomor 1 di dunia. Itu keren dan Wow, itu harus dipertahankan. betul, betul.
Baik, kalau nggak salah ya ada kan kalau kamu lagi nulis buku kan pasti melakukan riset ya. Nah itu kembali lagi soal fathering atau misalnya pola asuh antara ayah kepada buah hatinya yang saya lagi mengetuk semua ayah sebenarnya karena berkaitan kemarin kan Hari Ayah Internasional. Happy Father's Day ya, bye gitu Iya, loh. iya, Nah, jadi buat saya mengundang Bayu adalah tepat untuk berbagi tentang apa yang dilakukan. Kan kita kan dalam hidup mesti walk the talk ya. Jangan cuma bisa ngomong tapi nggak ngakuin. Nah, kalau Bayu kan karena kita bersahabat 14 tahun, Bay. Saya tahu apa yang mhm. kamu tulis di buku kamu yang diterbitkan di penerbit nasional skala besar gitu ya. Itu ya memang kamu lakukan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita, obrolan di IG live ini tuh bisa membawa inspirasi untuk semua ayah gitu. Nah, kalau di Quran sendiri ya, atau misalnya kamu baca di hadis, Nabi kan juga suruh mendidik anaknya ya, Bay? Iya, betul, betul. Banyak banget yang eh, ayat-ayat yang menjelaskan itu. Kalau kita baca surat Luqman juga itu ada beberapa ayat yang memang dari mulai tidak menyekutukan Allah, kemudian sampai berbuat baik kepada orang tua, kemudian sampai poin-poin nggak boleh sombong, berjalan dan berdiri dengan rendah hati itu diajarkan. Silakan nanti netizen juga bisa ayat-ayatnya salah satunya di surat Luqman itu bisa ada pesan-pesan bijak seorang ayah Luqman kepada anaknya itu bisa dibaca di situ dan dalam banyak hadis juga ya banyak diajarkan kita untuk ya ya hal-hal yang juga penting untuk kita perhatikan sebagai baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang ayah. Oke. Itu sebabnya Mhm. kah ada sekolah relawan yang Bayu bikin untuk membantu orang-orang yang susah di Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa juga Bayu lintang pukang untuk membantu sehingga ada sekolah relawan yang didirikan oleh kamu. Apakah urusannya adalah tentang juga ingin mencontohkan kepada anak-anakmu? Iya, banyak hal latar belakang sekolah relawan salah satunya ingin memperluas manfaat. Jadi sekolah relawan ini kalau dari saya bekerja sendirian, melakukan sendirian mungkin skopnya masih kecil. Tapi ketika harus memperluas atau membesar manfaat, maka harus dibuat organisasi. Sekolah relawan adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang saya dirikan tahun 2013 bersama teman-teman untuk mengajak orang pertama mengedukasi orang jadi relawan, kemudian mengajak orang sama-sama berbuat baik, sama-sama berbagi agar manfaat kebaikan-kebaikan Indonesia ini, kebaikan-kebaikan kita ini lebih terorganisir, kemudian lebih luas. Sekali lagi, orang Indonesia itu orang-orang baik, perlu organize secara baik juga. Gitu. Eh, ini pas kita lagi ngomongin radio, tahu-taunya sohib kita muncul nih, Bay, Budi Delta. Om Budi kan Budi apa produser pagi. kabar? Iya, Budi kan produser pagi. Kan kamu biasanya kan ke acara pagi ya, kalau misalnya prime time. Oh, Bayu sih perginya ke prime time. Kalau aku kan acaranya pukul 10 sampai pukul 2 waktu itu. Hanya dapat buku-bukunya Bayu aja. Berhenti sejenak. Pas banget kata Om Budi lagi baca juz 21 surah Luqman. Wah, good, good, good. Baik, kita kembali lagi ke sekolah relawan. Ada cerita apa yang sangat menarik dan akhirnya itu tidak bisa kamu lupakan dan itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain? Waduh, ini ceritanya kaitan dengan apa dulu nih, Nas? Kira-kira yang pengen Nas tahu. Apapun. Aku mau yang kaitannya dengan kurban deh, Bay. Soalnya kan Hmm, kita tuh berkurban Idul Adha ya. Berkurban kan iya, adalah iya. ingin sekali keluarga yang nggak biasa makan daging gitu ya, yang biasanya Mhm, cuma mhm. nabati, kan kita pengen banget bahwa mereka makan protein hewani buat kesehatan juga gitu ya kan. Iya, Nah itu betul. cerita apa Bay waktu sekolah relawan berusaha untuk membuat mereka makan lebih layak? Iya, sebenarnya gini, dari tahun ke tahun kita selalu bikin kurban dan kita selalu nyari lokasi-lokasi yang memang lebih tepat untuk mendapatkan daging kurban. Ini baru aja minggu lalu gue habis dari satu daerah di Cilacap
satu kecamatan namanya Majenang. Pernah dengar ya? Majenang itu Ya. kecamatan di Cilacap, dan itu kita datengin beberapa lokasi-lokasi yang, aduh, itu tiap tahun tuh nggak pernah ada daging kurban yang masuk ke sana. Tiap tahun orang ramai-ramai kurban di kota, nggak pernah ada satu desa itu satupun yang bisa sanggup untuk berkurban ya. Eh, udah nggak ada satupun warga yang sanggup berkurban, juga nggak ada kurban yang masuk ke sana. Dan itu mereka kadang-kadang, jangankan bahasa gini, Pak, jangankan daging kurban, ya, untuk beli beras aja kita masih sulit gitu. Jadi, ini Aduh. tempat-tempat kayak gini nih yang sebenarnya lebih pas untuk kita datengin kurban-kurban kita ke daerah-daerah tersebut. Nah, terus kemudian itu di Majenang, di Malang juga ada, di daerah ke arah gunung-gunung itu tim relawan kita belusukan nih ke daerah-daerah tersebut, yaitu yang memang sasaran-sasaran kurban kita ke daerah sana. Itu pas banget tuh, kemarin baru dari Majenang, nemuin desa yang gue pikir gini sih, Nas. Selama ini mungkin cuma orang bilang, masa sih ada daerah yang nggak pernah ada kurban? Ternyata ada, dan banyak. Hmm. Biar gini, Iya. daging-daging kurban itu nggak cuma ngumpul di kota. Yuk kita sebar ke berbagai daerah. Ah, iya. Betul. Kemudian itu yang dilakukan sekolah relawan, artinya dengan mengumpulkan daging-daging korban dari para donatur, daripada sahabat langit ya. Kamu bahasanya begitu ya, Bay, sahabat langit. Iya, sahabat langit, sekarang bahasanya orang-orang baik Indonesia. Baiklah. Kamu jadi mengumpulkan uang dari orang-orang baik Indonesia, kamu bawa itu semuanya ke pelosok, berapapun dikumpulkan, entah itu mau beli sapi atau misalnya mau beli kambing, gitu kan? Satu sapi, Betul, 7 betul. kambing ya, baik. Sepertujuh, iya, 7 kambing, 7 orang, 7 orang, jadi atau sepertujuh, jadi bisa untuk dikumpulkan jadi satu sapi. Nah, ini nanti tergantung ketersediaan hewan di lokasi tersebut, mana yang lebih pas, kurban kambing atau sapi gitu. Baik. Ya, Bagaimana wajahnya mereka waktu dikasih hewan kurban, pengalamanmu? Nangis, baik? huh, ada nih cerita nih tahun lalu ya, satu daerah di eh, apa namanya, bukan di daerah Jawa Timur, di daerah Jombang itu, Ya. kita ngasih, dan itu mereka ada di tengah hutan gitu ya, tinggal di tengah hutan, kemudian kita bikin potong kurban di sana, itu mereka sampai nerimanya aja itu kayak gemeteran ya, ini beneran buat saya, Pak, ini beneran buat saya, nanya Oh. beneran buat saya. Itu makanya Oh. itu satu, gemeteran. Tapi ada satu lagi yang ini yang sering lupa kita lakukan, Mas. Kita ngasih Ya. daging, itu udah bagus, itu udah bener. Tapi kita lupa ngasih temennya. Ada orang-orang dikasih daging tapi bingung, Pak, saya masaknya pakai apa. Oh, iya, 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 iya. Terus jadi Iya, kadang-kadang ini iya. sekarang kita lagi mau ngajak nih orang, jangan cuma ngasih kurban tapi ngasih juga temennya, misalnya uh, bumbu-bumbunya, atau ada yang dikasih kurban tapi, Pak, saya nggak punya beras, Pak, gitu. Iya, Nih ada iya. kejadian tahun lalu kayak gini, kita kasih kurban, daging kurban, ternyata sama dia nggak dimakan daging kurbannya, dia jual. Buat apa? Buat beli beras. Itu ada, Nas, di sini, di kita, maka dekat-dekat kita aja tuh ada yang kayak gitu. Jadi dia nggak butuh daging sebenarnya, tapi dia butuh beras. Sampai segitunya kebutuhan mereka. Maka kemudian kita di sekolah relawan juga ngajak, kalau mau berkurban, ayo sisihkan sedikit juga untuk beliin berasnya, terus beliin minyaknya atau bumbunya kayak gitu. Itu lebih menarik. Betul. Betul, betul banget. Baik, cerita lagi Mhm. tentang sekolah relawan tuh udah bikin apa aja sebetulnya. Karena orang kalau misalnya mau menitipkan gitu ya, sedekah kurbannya ke sekolah relawan kan, mereka mesti tahu dulu apa yang telah sekolah relawan ini lakukan. Cerita baik 2013 apa aja nih runtutan peristiwanya. Tapi aku tahu loh, Wah, Bay, kamu masuk ke koran dan ke majalah.
Waktu itu, waktu hutan terbakar, kamu ikut terjun di situ, luar biasa kamu. Ya, banyak yang kita lakukan karena memang kita punya pasukan relawan-relawan yang alhamdulillah militansinya bagus, skillnya bagus, dan eh, jadi nggak cuma urusan bencana kayak 2015 kita sempat viral ya, eh, apa di kebakaran hutan Kalimantan itu, tapi juga banyak program-program yang non bencana alam, tapi juga bencana sosial, kasus-kasus kemiskinan, eh, masalah-masalah sosial lain. Sekarang ini misalnya gini, kita punya program Yatim Bright. Yatim Bright itu adalah program orang tua asuh untuk anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya hampir 800 anak yatim duafa yang kita kasih beasiswa pendidikan itu untuk program. Ada juga orang-orang yang kita bantu lepas dari rentenir, Nas. Itu ada Wow. program namanya sedekah lawan rentenir. Uh, jadi di kampung-kampung, hampir semua kampung, nggak usah jauh-jauh, ambil Bogor, Tangerang, di pelosok-pelosok itu rentenir merajalela. Itu menjerat banget. Udah ada rentenir yang bunuh diri. Nas perempuan ya, saya kasih tahu, Ya. pasti akan nangis kalau saya ceritain ada rentenir yang maaf karena dia nggak bisa bayar. Ini rentenir janda muda yang karena dia nggak bisa bayar, terus dia maaf, gue agak kotor, agak vulgar ngomongnya. Dia sampai Ya. dipakai sama rentenirnya. Allah, astagfirullahaladzim. Karena nggak bisa bayar, Nas. Kita Ya. nemuin kasus itu aja langsung saya kirim tim ke sana, bebasin utangnya. Jangan sampai dia diperlakukan kayak gitu sama rentenirnya. Sedih, Nas. Kita ngajak orang bersedekah bebasin rentenir, tapi kita dampingi. Kita dampingi dia selama 3 bulan, dia bisa bikin apa, masak apa, kita bantu modal untuk jualan. Sehingga dia terlepas dari rentenir, tapi juga berdaya. Masya Allah. Itu banyak kasus-kasus kayak gitu. Sementara kita hidupnya gemar Jinawi, tenang, hidup nyaman. Ternyata, ya itu ya, Bay ya. Ternyata banyak orang baik yang akhirnya menjadi tidak peka karena tidak pernah melihat hal-hal seperti itu ya, Bay. Iya, iya. Makanya kalau baik lagi ke ibadah nih ya, baik lagi ke ibadah. Kita diperintah sholat jamaah itu karena harus bersama. Dalam dimensi ibadah, setiap sholat kita itu ada dimensi sosial. Misalnya gini, kenapa ibadah diakhiri dengan salam ke kanan, salam ke kiri, ya kan? Itu artinya gini, orang Islam, kita orang beriman, itu harus melihat ke kanan kita, tetangga kanan kita. Salam itu artinya kan damai, aman, sejahtera. Aman nggak nih ke kanan kita? Aman nggak nih ke kiri kita? Ada yang lapar nggak nih di kanan kita? Ada yang lapar nggak nih tetangga kita? Ada yang putus sekolah nggak anak-anak? Perhatikan itu dimensi sosial dari ibadah kita. Maka kepedulian sosial Ada yang adalah masih terbelit sama hutang nggak yang mesti dibantu? ya itu, dibantu. Kan gue juga punya utang emang. Kan gue juga masih miskin. Kan sekarang jadi gini, ngebantu itu nggak harus dengan tangan kita, dengan dari kantong kita. Ajak orang lain. Misalnya gini, waktu itu ada mahasiswa. Bang, saya kan masih mahasiswa, saya nggak punya uang untuk bantu orang lain. Saya bilang, lo punya akun IG nggak? Lo punya akun sosmed nggak? Punya. Tulis masalah yang lo temuin di akun sosial media. Ajak orang untuk membantu. Kira-kira ada yang bantu nggak? Ada. Selesai masalah. Betul. Semudah itu sebenarnya kita menggunakan sosial media kita untuk kebaikan. Maka isinya sosial media adalah kebaikan. Masa kalah sama keburukan ada di sosial media? Hal-hal negatif ada di sosial media. Masa kebaikan nggak harus pamerin? Kebaikan pamerin aja. Jangan disembunyiin kebaikan, biar jadi inspirasi buat orang lain. Baik. Nah, apa yang bikin awalnya gini? Kalau sekarang karena Bayu punya anak, berapa jumlah buah hatinya, Bay? Alhamdulillah 4. 3 perempuan, 1 laki-laki. Tadinya kita senasib, nggak bisa punya anak Iya. laki. Nggak taunya Bayu yang keempat laki-laki. Terus katanya Bayu, bye Nas. Alhamdulillah. Gue ternyata bisa dikasih Allah laki-laki. Nah, lu udah cukup 3 aja perempuan. Tadinya kita senasib ya, Bay. Ya. Baik, baik.
Kalau sekarang kamu bikin sekolah relawan karena memang kamu ingin menjadi contoh untuk ketiga putrimu dan satu si bungsu anak lelakimu agar Iya, dia bisa melakukan hal kebaikan yang seperti dilakukan olehmu dan para teman-teman ayah gitu ya iya, ayahnya. Dulu lu ngelihat siapa, Bay? mama, mama. Jadi gini, saya selalu bilang sama anak-anak, kenapa kalau kalian bertanya dari mana ajaran-ajaran berbagi itu, yang selain selain tadi bicara bahasa Quran atau bahasa Rasulullah hadis gitu ya, tapi juga orang tua, terutama mama. Mama tuh ngajarin banget. Gue pernah satu kejadian ya kayak gini. eh, kita nih, saya tuh bukan dari keluarga kaya, bahkan bisa dibilang keluarga duafa dulu ya, karena memang saya tinggal sama mama dan pernah eh, kita tuh kesulitan makan. Susah makan tuh pernah sangat susah, sehari bisa kadang-kadang sudah ketemu sekali. Nah, satu ketika kita lagi lapar, anak mama dia ada lima. Terus kemudian kita punya cuma satu atau dua piring makanan, pagi itu dapat makanan. Oke, dari tetangga atau dari mana, saya lupa ya. Tapi kejadian itu saya ingatnya gini, baru aja kita mau makan, satu atau dua piring itu berlima, tiba-tiba ada uh, peminta-minta. Ini ya ada di, ceritanya ada di ini juga, ada di buku yang tadi berhenti sejenak ya. Uh, ada peminta-minta, datang kakek-kakek tua pengemis. Uh, di masa lalu pengemis beneran pengemis loh ya, nggak kayak sekarang loh ya. Pengemis datang, terus itu piring ditarik sama mama ya, ditarik terus dibagi ke pengemis untuk dia makan. Terus dulu gue protes tuh, ya Allah mah kita aja lapar terus dibagi. Dulu kita nggak mikir, kita cuma mikir mama tega sih. Tapi belakangan setelah gue dewasa gue pikir, gila ya, dasar yang diajarin mama tuh luar biasa ya. Dia mengutamakan orang lain, padahal anak-anaknya sendiri lapar. Iya. Itu contoh yang sampai sekarang membekas banget sih. Nah, kemudian ini menjadi sebuah kesimpulan adalah kalau mau nolong orang jangan nunggu kaya dulu, nanti keburu mati kita, betul ya? Iya, jadi gini Nas. Saya selalu nolong sesuatu hal yang kecil tapi impact-nya ternyata dahsyat gitu ya. Jadi gini Nas, kenapa sekarang di sekolah relawan atau saya ngajak, saya lupa nge-share ya. Kemarin pas hari raya itu, hari raya pas beneran hari raya karena belum boleh kemana-mana, kita dari sehari sebelumnya tuh bikin ketupat, bikin kue-kue, terus kemudian dibok-bokin, dan saya ngajak anak-anak keluarga untuk berbagi ketupat. Banyak orang miskin, orang duafa yang nggak bisa makan ketupat dan daging. Nah, kenapa kemudian kita harus berbagi makanan? Itu nggak selalu karena kita berlebih, Nas. Tapi saya tahu rasanya lapar. Kenapa ada orang berbagi bantuin anak putus sekolah? Karena saya pernah ngerasain hampir putus sekolah, nggak bisa bayaran sekolah. Jadi orang berbagi itu bukan karena dia kaya, bukan hanya karena dia berlebih, tapi tahu rasanya kesulitan. Itu penting untuk ditanamkan ke anak-anak. Jangan sampai dia berpikir bahwa nanti berbagi nunggu gua kaya. Jangan, dibalik. Kita berbagi dulu, maka kemudian kita dapatkan kemudahan-kemudahan. Betul. Walaupun kita tidak berdagang sama Allah, bukan artinya kita mau menolong karena kita mau dapat kemudahan, tapi secara tidak langsung entah kenapa emang begitu ya, Bay ya. Pokoknya jangan mikir aja, lakuin aja. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah, nggak usah hitung-hitungan. Tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba buktinya anaknya mama 5 semuanya hidup walaupun kelaparan gitu ya. Iya, alhamdulillah gede-gede lagi hidup. Gede-gede lagi badannya. Bayu juga makin gemuk. 14, Alhamdulillah. 14 tahun dari badannya agak lumayan, gemuk juga sih waktu 14 tahun yang lalu pertama kali aku ingat. Tapi sekarang udah yang gitu kan ya, udah gede. Iya. Lumayan. Susah nggak, Bay, jadi seorang ayah? Bukan susah ya bahasanya, tapi memang harus apa ya namanya? Yang berat tuh kayak gini sih. Gue pengen ngomong kayak gini. Award, pernah ada award ayah terbaik di dunia ini. Nggak pernah ada award ayah terbaik di Indonesia. Tapi award terbaik seorang ayah adalah dari anak-anaknya.
sehebat apapun sosok lu di mata orang lain, di mata karyawan-karyawan lu, di mata teman-teman lu, tapi penilaian terbaik tetap datangnya dari anak-anak. Kalau lu memberi manfaat buat orang lain, buat teman-teman, tapi kalau tidak memberi manfaat buat anak-anak sendiri, nol, nol besar. Lu hebat di mata teman-teman, lu hebat di mata orang lain, di mata karyawan, di mata kolega-kolega, tapi nggak memberikan manfaat, didikan apapun terhadap anak-anak, tetap nol. Jadi award terbaik datangnya dari anak-anak. Betul. Dan pada saat melihat anak-anak melakukan kebaikan yang lu contohin, lu merasa itu kayak dapet hadiah bergunung-gunung nggak? Nggak bisa, ya speechless aja, nggak bisa diungkapkan ketika misalnya dia melakukan sesuatu yang kita cuma nyontohin, nggak ada perintah, nggak ada paksaan, tapi kemudian dia melakukan itu, ya senang banget lah, senang banget. Ya contohnya gini, kemarin anak-anak tuh kan dapat angpau ya, lebaran ya. Maka kemudian ketika dia mengorbankan angpaunya itu untuk disedekahkan, itu kok gue apa ya, senang banget gitu ya. Padahal gue nggak minta orang anak-anak untuk melakukan itu, tapi ini uang, sebagian uang dari hadiah-hadiah lebaran tolong dipakai buat ini, buat itu. Wow. Sederhana sih, kita cuma ngasih orang gambar video-video orang yang lagi, maaf ya, kesulitan, lagi yang lapar dan lain-lain. Dia cuma bilang, boleh nggak uang kakak buat ini? Boleh nggak uang teteh buat ini? Oh ya silakan. Gitu. Tapi memang anak kan menyontoh apa yang dilihat, baik. Kalau memang yang dilihat rekamannya baik-baik, ya otomatis anaknya yang melakukan kebaikan juga dengan mudah. Kayak Mbak Rara Sasrimprit bilangnya begini, ahli sodakoh, orang yang bersodakoh kepada semua orang, tidak hanya miskin, tapi juga ke orang yang kaya mungkin. Apa ya artinya baik tulisan itu ya? Kayak sekarang saya mengartikan sih kayak gini ya, sedekah nggak usah milih-milih, karena kita nggak tahu misalnya orang yang mungkin kita lihat kayaknya mampu, ya sebenarnya belum boleh jadi dia memang lagi butuh gitu ya. Kayak misalnya gini, saya ngasih. Ya. Baik, jadi ingat begini, baik, kan di Amerika kan sekarang lagi krisis kan. Bayu tahu kan kalau ngelihat televisi mereka sekarang kelaparan. Jadi kalau misalnya Betul. mau makan saja tuh mesti antri sampai 5 jam gitu ya. Dan mobilnya tuh mobil-mobil mewah, mobil-mobil keluaran Jerman, sebut aja lah merek ya, misalnya mobil Mercedes, BMW, atau mobil-mobil yang memang mahal yang dulu sebelum krisis seperti sekarang memang mereka miliki, tapi mereka nggak punya pekerjaan saat ini dan nggak bisa menjual. Kan kalau menjual mobil di sana kan harganya jadi jatuh ya, turun banget, nggak kayak di sini. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu membuat mereka juga tidak bisa makan dan kelaparan. Jadi apa yang Bayu tadi menerjemahkan kayak begitu, ini kejadian di Amerika nih sekarang, Bay. Ya di Indonesia juga banyak sih, Nas. Saya punya banyak kenalan-kenalan yang sebenarnya mereka dulu awalnya donatur di sekolah relawan, tapi mereka, kita tahu pada akhirnya dia sekarang tidak sedang berdonasi, malah justru sekarang sedang membutuhkan bantuan. Maka kita juga berupaya untuk melihat ke arah-arah seperti itu sih, Nas. Gitu. Yang dulunya adalah mereka sebenarnya cuma mereka hanya butuh bertahan aja sih sebenarnya gitu. Benar. Baik, itu banyak yang nanya. Ada Mbak Devi Merdi, ada Mbak Iyang DSHLSY. Itu flash sale tuh apa, Bay? Itu kita ngajak rame-rame berkurban sepertujuh sapi. Jadi kenapa flash sale? Ini berlaku sampai tanggal 5 Juli besok. Harganya masih untuk kurban masih seperti itu. Nanti lewat tanggal 5 udah harga normal. Baik. Gitu. Baik, ini apa, Baik? Kalau yang 1,9 juta tuh apa, Baik? Itu untuk kurban kambing. Oke. Juga itu early bird sampai tanggal 30 Juli aja. Oke, baik. Dan rencananya ini daging kurban apa berupa uang, kemudian Bayu beli di tempat-tempat yang dibutuhkan itu?
Ya, memang berupa uang. Nanti kita belanjakan, misalnya contoh di Halmahera. Sekarang ada pedalaman Halmahera, ada suku Togutil, itu banyak mualaf-mualaf yang memang sedang membutuhkan banyak bantuan kepada Ya, kita. Kita juga akan belanjakan di sana. Pertama gini, daging kurbannya buat mereka, kita beli dari peternak atau petani di daerah situ, terbantu juga perekonomian peternak di situ kan. Jadi ya, ada kurbannya, ibadahnya juga dapat, pemberdayaannya juga dapat. betul. Setuju, sepakat. Jadi ini Mhm. belinya patungan ya, Bay? Eh, kalau yang mau, jadi ada yang full kurban, ada juga yang patungan. Yang jadi sekarang kita ngajakin beberapa sekolah-sekolah yang punya anak-anak murid untuk ayo sedekah kurban mulai dari 100.000, nanti kurbannya di atas namakan misalnya mualaf yang baru tuh di Halmahera, kurbannya atas nama misalnya Roni namanya gitu kan, si Iya, iya, mualaf itu gitu. Nah jadi iya. uh, kan sekarang banyak gini, oh saya nggak sanggup berkurban 1,9, saya cuma punya uang 200.000. It's fine, nggak apa-apa. Anda sedekah kurban saja, nanti kurbannya dikumpulin, patungan, jadi senilai 1,9 itu, nanti kurbannya atas nama si mu'alaf itu. Kan dia senang deh. Udah baru jadi mu'alaf, kemudian dapat nilai kurban. Terus yang patungan cuma 200.000 juga dapat nilai pahala sedekahnya. Iya, betul. Allah, 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 bener. Hmm. Sama nih, sama kayak ngajarin anak-anak nih, bayi teringat ya bahwa eh, kalau misalnya di sekolah anakku kan ada tabungan kurban gitu kan. Nah, Iya. tabungannya dapat berapa? Kalau emang ternyata enggak, ya digabungin aja sama teman-temannya yang nabung sedapatnya berapa. Kan metode itu cocok sekali ya pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Yang dulunya kita punya uang banyak, saat ini tidak banyak Mm-mm. penghasilan karena pekerjaan banyak di stop. Tapi kan bukan berarti ibadah kita stop gitu ya. Dan bukan Betul. berarti orang kelaparan tidak ada, malah semakin banyak. Artinya kan kita tetap mesti melakukan itu. Maka idenya Bayu nih bener banget, Bay. Ibadahnya nggak berhenti, kita tetap dalam kondisi sempit, kita masih bisa nolong orang gitu ya, Bay? Iya. Jadi ya semampunya aja. Oh nggak bisa kurban 1,9 atau 2,5 juta. Nggak apa-apa, 50.000 juga bisa sedekah kurban. Kumpulin sama teman-temannya. Memang secara syariat nantinya nggak bisa diatasnamakan satu sekolah gitu kan. Ya atasnamakan aja saudara kita yang di sana atas nama si Roni itu misalnya. Tapi kan juga itu tidak menghilangkan nilai sedekahnya kita. Iya, betul. Karena menurut pendapat aku ya, Bay, yang namanya pahala, dosa, udahlah itu hak prerogatif Allah lah gitu ya. Allah yang mempunyai penilaian tersendiri. Karena kan aku suka ngobrol nih sama teman-teman, kayak misalnya aku punya sahabat, ada Cais, Islah gitu ya. Cais itu membuat ternyata agama itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena gini, kalau terlalu menakutkan akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain, Bayu, gitu loh. Betul nggak sih? Iya, iya, iya. Iya, Kalau paranoid kalau bikin kita nggak berbuat. iya, kalau misalnya ternyata kita bingung dengan urusan ternyata mesti satu ini satu nama, akhirnya nggak jalan-jalan baik programnya gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah relawan tuh aku setuju banget. Mau bisa berapapun lakukan karena kita mau sedekah kurban. Kalau tidak bisa berkorban dengan satu kambing, satu sapi gitu ya, Mm. berkorban seberapa aja dikumpulin kemudian uang tersebut buat beli korban atas nama mu'alaf untuk orang itu mah udah dicatat lah sama malaikat sama Allah. Masa ya Iya, Allah kan maha melihat, masa nggak bisa ngelihat yang kayak ini dari begitu tahun gitu. lalu loh kita udah lakukan itu loh Nas. Jadi kita kumpulin misalnya marbot masjid mana yang udah dia mimpi berkurban. Marbot tuh sebetulnya artinya apa sih, Bay? Marbot itu pengurus, bukan pengurus, orang yang diamanahkan untuk mengurus masjid, kebersihan masjid dan lain-lain itu banyak ustadz-ustadz atau marbot-marbot masjid yang mimpinya bisa berkurban atas nama dia sendiri. Nah, kita bantu dengan sedekah kurban tadi. Hmm. Aku punya istilah lain dengan marbot yang lebih cakep. Mau tahu nggak apa? Apa tuh? James. Tanya dong sama aku, Oh, James apa? jaga masjid. Iya, penjaga masjid. Iya, Jadi iya. kalau mau dibulein tuh James, James gitu. Tapi Yes. kalau di Indonesia James.
Hah, James? Iya. Ya, penjaga masjid. Sama anak remaja masjid sebutannya apa coba? Apa? Primus, pria musola. Gelo. Bayu, Iya. Bayu. Iya, dulu kita sebutannya gitu. Oh, siapa namanya aktivitas apa? Primus. Wah, keren Primus Justisio, bukan pria musola gitu. Baik, oke, kita balik lagi ya sama cerita yang tadi ya. Jadi marbot pun seringkali dia ingin bersedekah, tapi emang nggak ada uang, sehingga dia kita bantu untuk mewujudkan mimpinya untuk bisa berkorban, gitu, berkurban Idul Adha dengan atas nama dia. Begitu, Bay? Iya, betul. Itu programnya seperti itu bagi yang tidak bisa berkurban 1 ekor. Jadi ya sedekah aja mulai dari 50.000, 100.000 atau berapapun. Ya udah nanti kita kumpulin. Kita udah punya nih daftar calon-calon atas nama kurbannya nih. Ada mualaf di Halmahera. Kemarin baru ada 3 lagi mualaf. Bacain dong, Kemudian Bay, para supaya para sahabat tahu nih yang nonton. Kamu rencananya ada di Halmahera, ada mualaf, ya kemudian ya mualaf di Halmahera itu banyak. Jadi di suku Togutil itu udah ada ratusan mualaf-mualaf yang ini dibina oleh sahabat kita. Ada ustadz yang memang mengabdikan diri di sana. Sehari-hari dia berjuang di sana. Dia berharap banget ada kurban-kurban yang ditaruh di sana. Itu jumlahnya bukan. Ini kalau saya sebut 3 itu baru kemarin 3. Sebenarnya udah ada ratusan yang di sana. Itu semua mendambakan bisa berkurban atas nama mereka. Itu bisa kita bantu. Kemudian di daerah-daerah lain di pelosok-pelosok, kita punya daerah Muslim juga di NTT, itu daerah. Wah, ini NTT perbatasan dengan Timor Leste, ada satu kampung Muslim yang mereka juga membutuhkan kurban. Jadi aliran kurban ini banyak banget. Mau di Indonesia, di luar negeri juga ada, tapi kita lebih utamakan di Indonesia. iyalah, kan katanya Allah juga mengajarkan kita untuk nengok dulu sebelah kanan yang paling dekat, bukan semut di ujung pulau, gajah yang di pelupuk mata tak tampak untuk dibantu. Ya kan, Bay? Betul, betul. Ya, sedekah utama ke yang dekat gitu. Betul. Iya. Bay, cerita lagi dong, Bay. Ya, Soal nah, sedekah, aku mau ngelihat ininya, mau ngelihat dampak yang sudah dibikin sama sekolah relawan yang langsung nyata jelas gitu ya, dan bagaimana reaksi mereka. Silakan, Bay. Terakhir ya, nih jadi sebelum kita pamit. ya, oke. Jadi gini, eh, program-program pemberdayaan sih sebenarnya yang lebih kelihatan dampaknya itu adalah program pemberdayaan. Kalau cuma misalnya ngasih program makanan, itu kan karitatif yang udah kenyang, nggak bisa digambarin kan orang kenyang kayak apa gitu, cuma dari senyumnya aja. Tapi program pemberdayaan, jadi kita punya program namanya naik pangkat. Naik pangkat ini pemberdayaan ekonomi, Nas. Dari pengemis jadi berdaya, dari pemulung jadi berdaya. Ini banyak kita bantu. Jadi kita lihat pengemis di mana kita datangi, kemudian ternyata dia punya kemampuan. Contoh nih ya, di Parung ada ibu-ibu pemulung sama anaknya. Kemudian kita sering datangi, kita temui, ternyata dia orang Padang, orang Sumatera Barat, dan dia bisa bikin sate Padang. Tester dulu dong. Gue ajak nih orang temen gue, 3-4 orang yang orang Padang asli, ngetes sate Padang bikinan si ibu itu. Ketika dipanel dan ternyata ini enak, ya udah kita modalin gerobaknya, kita modalin buat daging dan lain-lainnya, terus dia dagang deh. Alhamdulillah dalam waktu belum nyampe 2 tahun dia udah punya tiga gerobak sate Padang. Dan itu kan contoh orang yang naik pangkat. Dan itu banyak yang kita bantu hal-hal seperti itu. Nah, ini program pemberdayaan. Kita nggak cuma ngasih makan, tapi ngasih kail. Nah, itu yang kita lakukan. Bayu, tapi kan kita tidak selalu mulus. Apa yang kita inginkan kan belum tentu itu yang terjadi. Pernahkah kamu ditipu sama orang yang mengaku bahwa dia begini ternyata begitu? Nah, Bener. pasti kan misalnya hari ini saya mau ngasih 100.000, tapi 100.000 ini buat modal ya, itu ada di buku berhenti sejenak. Tapi ada juga yang 100.000-nya hilang, lengit, entah kemana, ada yang jadi.
naik pangkat orang itu yang dibantu, tapi ada yang hilang. Silakan, Bay. Ada. Nah, jadi memang nggak semua berhasil. Artinya memang kegagalan itu pasti ada dan itu jadi pelajaran kita. Ya misalnya kita ngebantuin orang, ternyata orang itu malah udah kita kasih modal, tapi kemudian dasarnya males. Nah itu yang berat. Orang kalau cuma bodoh masih bisa kita bimbing, tapi kalau males susah. Ya, nah, itu akhirnya jadi pelajaran buat kita. Ciri-ciri orang malas kayak gimana itu jadi perhatian buat relawan-relawan kita. Ya pernah lihat kejadian kayak gitu, udah kita kasih modal, kita bimbing, bahkan minta lagi modal lagi. Wah ini kok gagal udah 3 bulan, udah 6 bulan, masa harus kita cekokin terus? Ya udah kita stop, cut. Sorry, gue nggak bisa bantu lagi. Itu nggak cuma satu, kadang-kadang bisa beberapa kali kita nemuin kasus kayak gitu dan ya akhirnya kita nggak mau lagi. Dan itu tapi itu tetap jadi pelajaran buat kita. Yang minta bantuan terus kemudian nipu juga ada ya Mas tahu lah ya pernah kejadian kayak gitu juga akhirnya tetap jadi pelajaran bahwa ngebantu aja jangan buru-buru karena ada orang yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita. Sorry, orang baik itu gampang dimanfaatin. Orang baik itu kan gampang terenyuh dan itu kadang-kadang gampang dimanfaatin. Itu jadi pelajaran juga buat kita. Kayak gitu sih. Baik. Sebelum berpisah sekali lagi ceritakan flash sale sama obsesi. Ya, flash sale itu tawaran atau ajakan kita berkurban sepertujuh sapi dengan harga yang masih sangat murah. Harga sebelum tanggal 5 Juli itu kita masih karena kita kenapa murah? Kita berkontak langsung dengan para peternak. Jadi bukan dari pedagang sapi atau pedagang kambing. Jadi langsung ke peternak-peternaknya dan kita memangkas biaya apa ya namanya? Bukan biaya biaya agen ya, jadi kan kalau kita beli di pedagang kan pasti harga udah naik gitu. Nah sama obsesi berkorban juga ada program korban kita. Setiap orang kita tahu bahwa setiap orang punya obsesi, punya impian, punya keinginan untuk berkorban. Ayo, mumpung harganya masih murah, belum harga normal naik, karena kita masih belinya di peternak langsung dan masih jauh-jauh hari, itu biasanya lebih murah. Itu sih kita ngajak. Baik. Nah, satu kali lagi yang obsesi diceritakan buat teman-teman yang baru bergabung, baik. Ya, obsesi berkurban adalah ajakan untuk berkorban. Kita memfasilitasi siapapun yang ingin berkurban dan kita bantu kurbannya teman-teman untuk kita distribusikan ke daerah-daerah pelosok-pelosok ini terutama Indonesia Timur ataupun daerah-daerah lain yang memang minim dan orang-orang yang ketemu daging itu bisa setahun sekali. Ya momen kurban itu beda dengan kita yang mau beli rendang kapanpun kita mungkin bisa gitu ya, kita arahkan ke sana kurban kita. Itu sih Nas. Oke. Baik, Bayu, sekali lagi terima kasih banyak, sukses untuk sekolah relawan. Terima kasih cerita tentang bagaimana metode kamu mendidik keempat anakmu, 3 perempuan dan 1 lelaki, untuk menjadi seorang ayah yang tahu bagaimana mendidik anaknya senang berkurban. Kebetulan memang kita kemarin merayakan Hari Ayah. Kalau di internasional tuh ada Father's Day gitu ya. Yep, Kebetulan betul. juga bahwa kita menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban. Nah kebetulan juga segala sesuatu mas sebetulnya nggak ada kebetulan ya, emang begitu kudusnya ya. Udah skenario-nya Allah itu. Udah skenario-nya Allah, udah takdir Allah begitu. Bahwa Bayu itu adalah sahabat saya dan mengelola sekolah relawan yang saya melihat sekali bagaimana para relawan di sekolah relawan itu adalah orang-orang yang buat saya sih orang sinting gitu ya. Orang gila menurut saya karena abnormal. Ya abnormal dalam tanda kutip. Karena apa? Mereka lebih memikirkan orang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Ada satu tagline mereka yang bikin saya ketawa ngakak. Kan saya tuh suka ya ngobrol sama teman-teman relawan, dia bilang ini. Lebih baik
minta maaf daripada minta izin. Begitu ya. Kalau misalnya mau pergi nolong orang, lebih baik minta maaf pas pulang daripada minta izin mau pergi. Iya, iya gitu. Kalau minta izin ke orang tuanya nggak dikasih jalan. Ntar udah pulang baru minta maaf. Atau dari lokasi bencana baru telepon. Mah, gue udah di sini gitu kan. Mau marah-marah juga jauh kan emaknya. Gitu. Ini ada Gilang Pambudi lagi nonton juga nih, Bay. Wah, Masih inget kan? Mas Penyiar, Gilang. iya Inget penyiar Delta dong. Bandung. Inget Sekarang udah nggak banget. penyiar lagi, dia udah bos, dia udah tangan kanannya Mas Malik. Apa kabar Pak Bos? Tadi kalau misalnya Gilang Pambudi belum sempat ikut bergabung, tadi waktu awal-awal saya membicarakan Gilang Pambudi loh. Saya membicarakan tentang bahwa faktor keayahan itu penting sekali dan Gilang merasakan sekali ilmu yang didapat dari Ibu Eli Risman. Jadi saya sampaikan begitu juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita tuh kan bisa belajar di mana saja dan dari siapa saja ya, Bay, gitu loh. Betul, setiap tempat Bahkan adalah sekolah, setiap dari orang adalah guru. betul banget. Betul banget, setuju, sepakat. Bay, dengan selain mama, kamu belajar mempunyai empati, siapa guru kehidupan yang nampol banget di pikiran kamu? Banyak. Kalau tadi kan ya, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi kita bisa belajar dari siapa aja. Kadang-kadang gini, oh ya gue jadi ingat satu gini. Ada di buku Berhenti Sejenak. Ingat tentang kue serabi nggak? Jadi ada tukang kue serabi yang waktu itu gue datengin, yang dia sedih. Jadi di pasar malam ada tukang kue serabi dan dia sedih. Gue liatin, perhatiin, kenapa dia sedih gitu. Gue datengin, gue beli dan gue nanya, Bu, kok sedih? Terus dia bilang gini, iya sedih mas, saya dagangan saya belum laku banyak. Karena itu kan sedih, bukan. Kalau saya biasanya itu sedekah, menyisihkan sedekah infak dari setiap keuntungan yang saya dapatkan. Nah ini boro-boro untung balik modal aja belum. Jadi saya sedih. Berapa yang harus saya infakkan kalau saya belum dapat untung? Gila ya. Ini orang tukang kue serabi di jalanan yang pakai tungku-tungku di pinggir itu yang di tanah, itu masih mikirin dengan penghasilan yang nggak seberapa, masih mikirin berapa yang harus gue infakkan. Hey, apa kabar dengan gue? Hal yang kayak gitu nonjok banget sih, Nas. Kalau buat gue. Jadi, bisa siapa aja yang ngajarin kita berbagi. Gitu. Betul. Betul. Jangan berpikir bahwa kita belajar dari orang yang baunya wangi, bajunya perlente, sekolahnya sampai doktor dan profesor, belum tentu. Dari orang yang ada di jalanan, yang wanginya pun penuh dengan debu yang menempel dari jalanan, kita itu belajar sesuatu mengenai mereka. Paling tidak kita belajar untuk mereka, dari mereka tuh kerja keras. Compassion, empati, cinta kasih itu datangnya dari mereka gitu ya. Jadi Ikro, baca dong, buka mata, buka telinga kita, perhatikan dengan seksama. Sebetulnya Allah lagi memberikan pembelajaran melalui mereka tuh guru-gurunya untuk kita gitu ya. Termasuk juga adalah relawan yang ada di sekolah relawan. Aku ingat banget siapa yang pulang, si Roni ya, yang pulang bawa karpet Roni. apa buat masjid-masjid Roni sama musolah yang udah gimana ceritanya itu si Roni sama Rizky? Iya sih, Roni sama Rizky itu Lebaran tahun lalu dia pulang kampung, dia pengen ya anak-anak relawan kan diajari untuk berpikir anti mainstream ya Nas ya. Gimana lo melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain? Itu kan relawan pasti begitu ya. Maka dia mikir gini, gimana caranya pulang kampung ya gue bermanfaat. Maka dia punya ide, karena dia pulang kampung naik motor, dia bikin campaign nih. Gue mau pulang kampung tapi mampir di setiap musolah yang gue datengin, yaitu musolah kampung yang gue bisa gelar karpet. Jadi dia campaign 1000 meter karpet. Itu dia ngajak orang untuk bersedekah, mau mulai dari 10.000 ke 50.000. Jadi dia anaknya gila berdua. Harusnya pulang kampung naik motor cuma berapa jam gitu sampai Jogja, sampai Magelang tempat dia.
itu dia bisa sampai 5 hari di jalanan karena dia harus mampir ke kampung-kampung beliin karpet, gelar karpet, karpet baru, dan itu sedekah dari orang-orang. Kan edun kayak gitu nih anak mikirnya gitu. Nggak apa-apa deh telat pulang kampung, yang penting karpet pada nggak bau gitu ya. Dan musola kecil kan biasanya mereka nggak punya karpet buat sholat ya gitu. Iya, dan itu sedekahnya warga net atau netizen itu kan berumur panjang. Sepanjang coba hitung berapa orang sujud di musola itu, berapa kali orang itu sujud di musola itu, dan berapa lama orang sujud dan itu pahala yang ngalir sepanjang karpet itu masih ada. Gila, bahkan sampai orang yang sedekah itu mungkin udah mati, udah meninggal, itu karpet masih ada, ngalir terus kan pahalanya. Sadis kan, gelo kan gitu, kayak gitu. Betul, Bay, betul banget. Walaupun tapi pertanyaan saya sama Bayu, ada orang yang cepat terketuk, ada orang yang lama banget kayak bebel gitu otaknya, nggak bisa baik kayak begituan tuh mah nggak bisa. Mau dikasih tahu, mau dikasih contoh mah nggak bisa gitu loh. Kayak batu gitu hatinya. Ada baik gitu. Berapa kali saya ketemu orang yang hatinya tuh keras gitu kayak batu. Dikasih omongan juga kepalanya kayak nolak aja, nggak bisa mikir gitu loh. Dan dia hidup dengan delusi atau ilusi kebenarannya sendiri. Menurutmu kenapa Bayu orang kayak begitu? Sementara Bayu juga bukan datang dari orang kaya untuk memulai sesuatu, membantu untuk bersedekah dan berkorban. Apa ya, Bay? Ya kan orang beda-beda, Nas. Ada orang yang ditegur, dicolek sudah selesai. Nengok. Ada orang mau ditepak baru nengok. Ada yang ditonjok baru nengok gitu kan. Ya itu faktor kembali lagi. Kadang-kadang kalau kaitan dengan berbagi, ya tadi yang tadi gue bilangin, ada orang yang dia belum mau berbagi kalau bukan orang yang dia kenal, atau bahkan suatu hari dia akan sadar pentingnya berbagi pada saat dia udah kena musibah karena pada dirinya sendiri, baru oh dia membutuhkan orang lain. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa gue nggak butuh orang lain, toh gue udah cukup dengan hidup gue sendiri, kekayaan gue cukup, harta gue punya, duit gue punya. Padahal kita nggak cukup dengan itu sendiri, kita tetap membutuhkan orang lain. Kenapa orang disebut kaya? Karena ada orang miskin, ya kan? Kenapa orang disebut berkelebihan? Karena ada orang kekurangan. Anda nggak akan sebut kaya kalau nggak ada orang miskin, kan gitu. Nah, orang-orang ada sebagian orang yang mau akhirnya sadar, diberi kesadaran ketika musibah atau cobaan atau ujian datang pada menghampiri dia. Baru dia bilang, oh ya, gue udah habis semua dan gue membutuhkan orang lain. Saat itulah kesadaran muncul. Kadang-kadang ada yang harus digituin dulu sih sama Allah gitu. Benar. Dan itu pasti kamu udah banyak kan menemukan kejadian kayak begitu? Banyak banget. Orang yang udah ya di lokasi bencana ada, yang di dekat-dekat tempat tinggal kita juga ada gitu. Ya pelajaran itu jadi pelajaran buat kita semua. Betul. Bye. Orang tuh kan pasti meninggal ya. Nggak ada immortal pasti. Tuh nggak ada. Setiap yang bernyawa pasti akan menemukan ajal. Iya. Jika kelak suatu ketika kontrakmu habis di dunia ini, selesailah rezekimu dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ingin dikenang sebagai apa, Bay? Ya setiap orang pengen punya legacy ya, pengen punya warisan. Apa yang ingin kita wariskan buat terutama keluarga, anak-anak. Saya hanya berpikir dikenal sebagai orang baik yang kemudian sampai kapanpun setelah saya meninggal nggak mungkin orang melupakan. Tapi misalnya gini, ya anak-anak saya kelak ke cucunya akan menceritakan kakek kamu dulu begini, kakek kamu dulu begini. Jadi atau sama, ketika saya meninggalkan dunia ini, kemudian orang-orang yang pernah membersamai saya juga akan menceritakan kebaikan-kebaikan saya. Meskipun setiap orang punya keburukan ya, tapi tetap saja orang akan memilih untuk menceritakan baiknya saja. Itu sebenarnya yang sesederhana itu. Bahkan pada saat nanti di
yaumil akhir, di hari perhitungan. Kenapa ini cerita? Kenapa saya selalu menyampaikan pada teman-teman, ayo terus aja berbuat baik, karena kita nggak tahu siapa yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Betul. Boleh jadi ketika kita tergelincir, nauzubillah min dzalik, kita tergelincir dan ke neraka, ada orang yang pernah kita tolong, kita bantu, entah siapapun itu, bilang, ya Allah itu Bayu Gautama, ya Allah itu Sahnas, dulu pernah ngebantuin saya, gitu kan. Akhirnya gara-gara kebaikan kebalik. itu, Lo mah ngasih contohnya kebalik. Lo yang datang jemput gue, bantuin gue, kebalik tahu. enggak. Jadi gue tergelincir, kemudian siapa Sanas atau siapapun, si Roni gue bilang, oh itu Banggau, itu dulu bantuin gue gini-gini. Akhirnya gue diangkat. Alhamdulillah kan gitu kan. Syafaat itu bisa datang dari siapa saja. Orang yang pernah kita bantu. So, konsisten aja melakukan kebaikan, karena boleh jadi salah satu dari orang yang pernah merasakan kebaikan itu jadi penolong kita. Jadi, gue pengen diingat bukan hanya pada saat di dunia, gue juga pengen diingat pada saat nanti di hari perhitungan. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kalau misalnya gue yang tergelincir, lo noleh lo. Kalau gue panggil, jangan sampai gue tonjok dulu, baru lo noleh ya. Ya, kita saling menolong ya Nas ya, janji ya. Lo nolong gue. Iya, ya, pokoknya lo janji ya nolong sohib lo ini. Jadi kalau misalnya Bayu gitu kan, aku teriak, hah? Sampai lo? Nah jangan begitu, Bay, awas. Nggak mungkin. Iya. Iya. Lo kalau gue rank, kalau gue boleh ngerank 1 sampai 70 sahabat gue, lo masih masuk. Bahkan jangan 70 Nas ya. Kalau gue mau ngerank 1 sampai 20, lo masih masuk dalam daftar itu. Amin. Mudah-mudahan kayak begitu. Biarlah itu menjadi rahasia Allah ya, Bay. Pokoknya kita berbuat baik aja, terutama untuk anak-anak. Tapi yang paling penting berbuat baik sebetulnya adalah untuk tanggung jawab kita sebagai orang tua menjadi contoh kepada anak-anaknya. Anak-anak jangan sampai hatinya keras, kepalanya juga kayaknya tuh nggak bisa masuk gitu ya sama ilmu tentang kebaikan, compassion. Karena kemanusiaan itu rasanya lebih seksi. Jadi gini nih, belajar tentang agama rasanya lebih seksi kalau pintunya itu melalui kemanusiaan. Kira-kira begitu ya, Bay ya. Soalnya kalau misalnya belajar tentang yang langsung kencang-kencang, Allah itu akan marah, akan masuk neraka jika tidak melakukan apa yang disuruh. Biasanya anak-anak akan sulit dan akhirnya mereka mundur atau memang ingkar untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban. Tetapi kalau pintu masuknya adalah melalui kemanusiaan, compassion, cinta kasih, membantu, peduli, empati, karena mata tuh ketemu mata sih, Bay. Jadi pada saat anak-anak melihat ini aku ngomong walk the talk ya, Bay. Jadi kalau misalnya kayak anakku melihat gitu ya, dia membantu sesama usianya, tapi dia tidak beruntung yang dibantu anaknya. Kan mata ketemu mata ya, itu kayak ada setrum, tahu nggak, Pak? Ada setrum. Jadi tuh mata anak yang nerima tuh berbinar, senyumnya berbeda, terus kemudian itu kayak bagi anakku, ini kan contoh ya, bagi anakku itu kayak drek gitu, kayak orang jatuh cinta gitu loh, kayak zeng gitu loh. Nah terus habis itu tuh kayak kerekam di otaknya dia dan menjadi candu yang memaksa dia kayaknya kalau nggak melakukan itu lagi tuh nggak enak. Padahal sebetulnya kita lagi mengajarkan dia untuk melakukan sebuah kegiatan yang memang dianjurkan oleh agama, tapi nggak ngomong surga dan neraka, ngomongnya adalah membantu makhluk ciptaan Allah. Begitu ya, Bay? Iya, bener banget. Sebenarnya gini, agama tuh kadang-kadang nggak harus selalu dengan ceramah deh. Ya, nggak harus dengan nasihat. Nasihat itu penting, tapi mencontohkan kebaikan itu lebih dari sekedar kata-kata, dan itu harus dimulai dari orang tua itu sendiri. Karena kita nyontohin nggak usah lah berbagi ya, sholat aja. Nyuruh anak sholat tapi kitanya diam masih di tempat tidur, nggak kena.
Iya. Kalau nyuruh anak sholat tuh orang tuanya sholat dulu gitu. Nyuruh orang berbagi, nyuruh anak berbagi, bersedekah, kasih lihat dulu contoh sedekah tuh kayak gimana. Dan kasih lihat efek impact dari sedekah itu buat anak-anak. Dia misalnya ngelihat, oh coba lihat uang yang kamu kasih itu buat anak sekolah, itu bisa sekolah. Bahagia dia Bi, bahagia. Senang nggak? Senang. Karena kebaikan itu etik. Maka dia Betul, akan lakukan lagi. benar. Sepakat bahwa kebaikan itu adalah candu yang akan Ya, membuat kita tuh merasa sebetulnya kalau kita melakukan kebaikan itu adalah hal yang egois yang kita lakukan loh. Ini ngomongnya serius nih saya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kita pikir adalah kebaikan itu menjadi keuntungan bagi orang yang kita bantu. Salah. Kebaikan itu sebenarnya adalah pekerjaan yang egois yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena pada saat kita melakukan kebaikan, entah kenapa energinya tuh yang seperti saya bilang itu di badan tuh langsung ngok gitu. Artinya kan kita egois ya karena itu baliknya kan buat kita sendiri. Betul ya, Bay ya? betul. Jadi gini, kebaikan yang kita lakukan buat orang lain itu adalah dalam rangka menjaga keseimbangan diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita nggak berbuat baik, pasti ada yang nggak balance sama diri sendiri. Itu pertama. Kedua, saya selalu nanya pada orang lain atau siapapun yang saya ajak berbagi. Kalau kamu berbagi sama orang lain, let's say kamu ngasih makan 20.000 ke orang lain, ya kan? Menurut lu, orang lain itu yang bahagia atau lu yang paling bahagia? Dia selalu bilang, gue lebih bahagia. Jawabannya gitu. Kenapa? Jadi ya kita berbagi itu sebenarnya kita lebih bahagia ketimbang orang yang kita bagi. Orang yang kita bagi cuma makan, cuma bahagia karena makan. Tapi kita bahagia memberi makan. Itu levelnya jauh di atas kita makan menikmati sepiring nasi itu. Betul, exactly. Bayu, terima kasih Mhm. banyak. Salam buat Rul ya, Rul Mustafa. Irul, lagi nonton nih si Irul. Jadi buat para sahabat yang ingat Irul tuh sebutannya apa? Lelaki Laki dengan seribu sejuta janda. janda. Ah, 1000 apa Laki sejuta udah? 1.000 janda. 1.000. Nggak nyampe-nyampe 1.000-nya, soalnya jadinya banyak yang mati katanya. Jadi Baru ter, uh, baru terkumpul Irul 300, kemudian meninggal 5, meninggal 10 gitu. Jadi ada satu lagi sahabat saya sama Bayu namanya Irul. Kalau follow akunnya tuh Rul Mustafa. Irul tuh suka diundang juga di televisi swasta dengan sebutan itu lelaki 1000 janda gitu ya. Karena yang di openi yang diurusin tuh adalah janda-janda nenek-nenek, Di tua-tua, atas makanya banyak 60. bilang di atas 60 Uh, uh. yang udah peot, yang udah wah dan saya pernah bertemu dengan para janda itu yang luar biasa ya. Nah, Kata jadinya Irul gini, kata Irul gini Nas, semua apa? perempuan bakal jadi janda. Iya, kalau nggak jadi janda dia berarti meninggal duluan dari suaminya gitu. Iya betul ya. Iya betul dong. Iya betul dong. Betul dong. Semua Iya, orang semua perempuan itu pasti janda suatu ketika karena kalau misalnya iya, dia meninggal duluan nggak jadi janda artinya emang udah nggak ada. Tapi kalau iya, suaminya duluan maka dia menjadi janda. Oh, makasih. iya. Irul, makasih banyak ya empatinya Ma- untuk membantu janda-janda yang sangat makanya sulit formulir dia karena saya sediain, juga pernah ada formulirnya disediain buat karena semua perempuan gitu. saya pernah ada di mana Irul melihat membantu gitu ya, membantu para janda-janda tua duafa untuk mereka yang tadinya tersisihkan dan marginal, akhirnya mereka bisa berdaya. Kemudian kan masing-masing Bayu dan Irul tuh kan melakukan banyak sekali kebaikan. Nah, mudah-mudahan kalian panjang umur dan juga teman-teman Amin. relawan semuanya sehat karena baik perempuan, anak-anak adalah makhluk yang paling sulit dalam kondisi tertentu. Kalau misalnya ada tekanan ekonomi, ada tekanan politik, atau tekanan pandemi seperti ini, biasanya perempuan dan anak-anak itu yang mesti banyak dibantu. Dan itu sebabnya walaupun kemarin kita merayakan Father's Day,
Bukan berarti seorang ayah itu tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang ayah bisa banyak sekali melakukan untuk pasangannya dan anak. Terutama adalah untuk orang lain. Jadi ada Mbak Maria Magdalena. Mbak Maria jangan salah sangka ya. Irul bukan kawin dengan 1000 janda. Bukan. Takutnya salah sangka Mbak Maria. Bukan. Irul itu adalah yang membantu 1000 janda yang ada di Indonesia sebelum mereka meninggal untuk bisa hidup layak. Irul ketawa nih kalau Jadi sekarang programnya ditambah, Nas. Kita lagi mau jilbabin emak-emak. Jadi banyak kan orang-orang lansia, emak-emak yang kalau udah tua itu pakai kutang doang, Nas. ya Nah, betul. kita pengen rapihin nih emak-emak biar di hari akhirnya, di akhir hayatnya tetap rapih pakaiannya gitu. Amin. Supaya mereka semua meninggalnya pun meninggal dalam keadaan bahagia, tidak Amin. kelaparan, dan juga tertutup dengan baik. Begitu ya. Iya. Sekali lagi Bayu, terima kasih. Selamat menantikan azan sholat asar. Selamat melakukan ibadah. Salam buat teman-teman yang lain. Dan jangan lupa para sahabat saya, follow akun Sekolah Relawan. Dan mari kita menjadi relawan. Nggak usah berpikir suatu hal yang besar, mulai saja dari hal yang kecil. Small things, big impact akan banyak sekali menyelamatkan jiwa orang. Saya Syahnas Haq dan Bayu Gautama. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Pojok Syahnas dengan tamu-tamu yang sehebat Bayu Gautama. Sekali lagi, sampai ketemu lagi. Dah Bayu.